Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini tanggal 30 Juni 2026, yang mana hari ini merupakan hari kedua untuk SPMB SMP. Jalurnya adalah jalur domisili ya. Untuk di SPMB tahap kedua ini hanya ada satu jalur ya untuk melakukan pendaftaran. Bagi yang pernah mendaftar di tahap 1, maka tidak usah melakukan registrasi akun baru, tetapi langsung klik login yang ada di pojok kanan atas ini. Kemudian masuk dengan akun yang pernah digunakan di tahap 1. Sedangkan untuk yang baru melakukan akses, itu berarti klik dari registrasi akun baru ini. Itu adalah untuk yang baru akan mendaftar ya. Sedangkan untuk memantau perkembangan yang ada di tahap kedua ini, kita bisa mendapatkan informasi dari menu informasi yang ada di sebelah kanan atas ini ya. Di bagian tengah-tengah ini ada informasi, kita klik, kemudian kita pilih sekolah yang ingin kita dapatkan informasinya. Misalnya kita ambil contoh yang ada di sini ya, SMP Negeri 1 Babakan. Nah, untuk di SMP Negeri 1 Babakan ini, untuk domisili kuotanya adalah 165. Nah, kita bisa melihat dari tampilan yang di atas ini ya, untuk kuotanya 165. Kemudian pendaftar yang sudah di-online-kan oleh SMP 1 Babakan itu adalah 96. Untuk informasi lebih lanjut bisa kita geser ke bawah, nanti pilih jalur, kemudian pilih domisili. Nah, nanti akan muncul tampilan nama-nama pendaftar yang ada di jalur domisili. Nah, untuk jalur domisili ini ada beberapa hal yang harus diamati dan dicermati. Yang pertama adalah untuk kartu keluarga ya. Untuk yang dalam kabupaten itu nanti ada tanda checklist seperti ini. Kalau ada kakak dari luar kabupaten itu nanti silang ya, dan posisinya kalau silang itu berarti ada di bagian paling bawah. Kemudian untuk kartu keluarga yang masa berlaku atau titi mangsanya lebih dari 1 tahun, itu juga akan ada tanda checklist. Untuk yang kurang dari 1 tahun itu akan ada tanda silang, dan posisinya itu adalah di bagian paling bawah juga. Untuk pilihan, karena domisili ini ada 2 pilihannya, pilihan 1 dan pilihan 2. Untuk pilihan 1 di bagian informasi ini posisinya adalah ada di bagian atas, dan pilihan 2 itu posisinya ada di bagian bawah, walaupun posisi jaraknya mungkin lebih dekat. Kemudian yang satunya lagi itu adalah desa penyangga, atau di mana lokasi desa tempat sekolah tersebut berada. Kalau memang domisilinya satu desa dengan lokasi sekolah, itu akan ada tanda checklist dan posisinya adalah paling atas ya. Kemudian yang bukan dari desa penyangga tersebut itu posisinya silang dan posisinya adalah di bawah daripada tanda ini. Nah, yang kita harus cermati adalah mengenai kuotanya. Kuotanya jelas ya, kita pilih semua ini. Kalau memang posisinya aman ya, tidak ada pilihan 2 yang masuk ke sini, kemudian juga kuotanya tidak berlebih kayak Babakan ini ya. Untuk Babakan ini kuotanya masih belum terpenuhi, artinya berapapun jarak, berapapun lokasi itu masih bisa diterima semua. Oke, kita ambil contoh sekolah yang lain ya. Kita ambil SMP 1 Sumber. Kita lihat di SMP 1 Sumber ini juga sama posisinya, kuotanya adalah 162, sedangkan untuk pendaftar
156. Jadi ini juga masih belum memenuhi kuota yang ada ya. Oke, kita coba sekolah yang lain ya. SMP 1 RJ Winangun kuotanya 178, sedangkan pendaftarnya baru 166. Ini pun belum memenuhi kuota yang ada ya. Oke, kita coba SMP Negeri 1 Gegesik. Untuk SMP Negeri 1 Gegesik sampai dengan hari ini 30 Juni 2026, yaitu jam setengah 12, posisi kuotanya 178. Untuk pendaftar yang di online kan itu 143. Artinya kalau kita melihat dari sini kuotanya ini belum terpenuhi, masih ada 35 kursi lagi yang kosong ya. Nah, ini kita bisa melihat urutan atau nama-nama dan jarak yang mendaftar di jalur domisili ya. Oke, ini adalah perankingannya yang dalam kabupaten, kemudian kakak lebih dari 1 tahun, kemudian ini yang pilihan 1, dan ini adalah 1 desa. Artinya ini adalah yang memang langsung melakukan pendaftaran ke sekolah SMP 1 Gegesik. Kemudian baru setelah ini tidak ada lagi 1 desa penyangga, dilanjut di sekolah yang atau domisili yang lainnya ya. Nah, kalau kita melihat dari posisi perkembangan pendaftar, ini masih pilihan 1, kemudian di halaman kedua ya, ini ada angka 2. Artinya yang bersangkutan itu bukan daftar di SMP 1 Gegesik, tapi di sekolah lain, namun yang bersangkutan ini mencantumkan SMP 1 Gegesik sebagai pilihan keduanya. Maka otomatis dia akan masuk ke dalam data informasi yang ada di SMP 1 Gegesik ini. Kalaupun memang posisinya jaraknya lebih dekat, maka dia akan geser ke atas seperti itu ya. Jadi posisi perkembangan untuk jalur domisili ini masih sangat bisa untuk berubah-ubah ya. Bisa jadi nanti yang merasa tidak aman itu nanti akan melakukan cabut berkas, kemudian pindah ke sekolah yang lain, atau mungkin yang tadinya di sini misalnya, maaf ya, di sini pilihan 2-nya adalah SMP 1 Gegesik, ternyata di pilihan 1-nya diterima, maka nama ini akan hilang dari data yang diterima di SMP 1 Gegesik seperti itu ya. Oke, itu saja mungkin informasi mengenai bagaimana cara kita melihat dan memperhitungkan kira-kira sampai batas berapa jarak bisa diterima di sekolah yang kita tuju. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.